Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Violeta Siska Mutiara. Kali ini di pertemuan keempat mata kuliah Evidence Based Midwifery. Tema pada materi kali ini adalah telaah kritis artikel kesehatan. Setelah di pertemuan sebelumnya Anda mengerjakan tugas 1, 2, dan 3 yang antara lain membuat PICO, membuat skenario klinis, pertanyaan klinis, kata kunci, dan Anda sudah mencoba melakukan pencarian pencarian artikel kesehatan di jurnal. Jurnal yang Anda dapatkan nantinya akan dilakukan telaah kritis. Sebelum melakukan telaah kritis, yang penting di sini adalah Anda tahu dari jurnal-jurnal yang Anda dapatkan itu sebetulnya ada derajat evidence-nya atau derajat buktinya. Yang dimaksud di sini adalah kualitas jurnalnya atau kualitas artikelnya itu bisa dilihat dari jenis jurnal tersebut atau jenis artikel tersebut. Derajat yang paling tinggi adalah meta-analisis dari RCT. Jadi Anda cek apabila dari hasil searching yang kemarin sudah Anda lakukan dengan beberapa kata kunci, kemudian mengarah ke judul-judul spesifik dari artikel-artikel tertentu, kemudian artikelnya sudah coba Anda buka, Anda lihat di situ untuk jenis dari artikel tersebut apa. Apabila di paling atas biasanya di judul dari artikel atau judul jurnal, di situ ada tulisan meta-analisis, itu berarti jurnal yang Anda dapatkan adalah jurnal yang baik. Apalagi jurnalnya tentu saja sudah dicari dari website jurnal internasional bereputasi. Pastinya valid. Nah, di sini apabila meta-analisis itu maksudnya adalah artikel tersebut berisi beberapa maksudnya beberapa artikel yang dibahas bersama-sama dan dibandingkan. Meta-analisis yang paling bagus adalah yang berisi beberapa penelitian RCT. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya di bawahnya adalah derajat 1B, yaitu paper atau artikel yang berisi laporan penelitian dengan metode RCT atau Randomized Control Trial, yaitu dengan uji klinis acak terkendali. Di derajat bawahnya ada 2A, yaitu artikel penelitian atau laporan penelitian yang berupa uji klinik dengan pembanding, tetapi di situ tanpa random. Di derajat 2B ada penelitian kuasi eksperimental, biasanya sudah banyak ditemukan walaupun hanya di jurnal nasional ataupun jurnal lokal juga sudah banyak. Kemudian derajat 3 adalah penelitian deskriptif, ada studi komparasi, misalnya perbandingan, kemudian perbedaan, biasanya judul-judulnya kalau yang studi korelasi misalnya hubungan, pengaruh, atau studi kasus. Ini biasanya sudah banyak ditemukan. Kemudian derajat yang paling rendah atau paling bawah adalah derajat 4, yaitu laporan komisi ahli, opini, pengalaman klinik ahli yang diakui. Kita ke derajat 1, yaitu meta-analisis dari RCT. Di sini yang dimaksud adalah artikel penelitian atau artikel yang melaporkan atau menceritakan hasil penelitian berupa beberapa uji klinis acak terkendali. Teknik statistiknya bisa secara kombinasi. Contohnya, misal di dalam artikelnya yaitu meta-analisis terapi hiperemesis gravidarum. Ada 16 artikel yang menggunakan metode randomized control trial yang dilaporkan di dalam satu artikel. Jadi meta-analisis ini adalah merangkum
ada suatu hasil penelitian berupa rangkuman yang membandingkan beberapa hasil penelitian orang lain dengan tema serupa. Nah, kemudian ada contohnya misalnya meta-analisis terapi anemia gravidarum. Berarti ada misal 5 artikel di dalam satu artikel. Jadi satu artikel itu menceritakan ada 5 penelitian yang membahas tentang terapi anemia gravidarum. Itu adalah meta-analisis. Kemudian yang meta-analisis diagnosis batu ginjal misalnya ada satu artikel meta-analisis yang di dalamnya membahas 8 penelitian randomized control trial yang membahas tentang cara mendiagnosis batu ginjal. Ada yang membandingkan misalnya dengan BNO-IVP, ada yang dengan USG, ada yang dengan CT scan, misalnya seperti itu. Atau ada yang tiga-tiganya langsung, misal dibandingkan mana yang lebih efektif. Nah, itu adalah penelitian meta-analisis. Untuk mengetahui apakah artikel jurnal yang Anda temukan meta-analisis atau bukan, Anda bisa yang pertama melihat di judulnya. Biasanya setelah judul, titik 2, kemudian ada tulisannya meta-analisis. Atau biasanya ada juga di bagian abstrak, di bagian metode penelitian, atau juga di bagian naskah full text-nya di penjelasan metode penelitian. Derajat selanjutnya adalah RCT. RCT adalah Randomized Control Trial atau uji klinis acak terkendali. Jadi kalau Anda menemukan artikel jurnal yang menyebutkan bahwa artikel tersebut menggunakan randomized control trial, berarti di situ derajatnya di bawahnya meta-analisis. Biasanya untuk uji RCT seperti ini digunakan untuk pengembangan terapi baru. Contohnya, untuk pengembangan terapi COVID-19. Tahap 1 bisa dilakukan uji preklinis in vitro dan binatang percobaan, misal kepada tikus, mencit, atau misal pada kelinci. Nah, sedangkan untuk tahap 2-nya adalah pada manusia dan itu ada beberapa fase. RCT ini adalah termasuk metode atau cara penelitian yang paling baik. Maka dari itu dia derajatnya tinggi. Jadi kalau ada jurnal penelitian metodenya RCT itu derajatnya dia tinggi, di bawahnya meta-analisis. Selanjutnya di bawahnya adalah uji klinik dengan pembanding tanpa random. Ini derajatnya di bawahnya RCT karena untuk melakukan sampling atau memilih sampel dari populasinya itu dilakukan tanpa random. Sedangkan yang RCT tadi menggunakan random. Nah, misal di sini biasanya di dalam jurnalnya atau di dalam artikelnya akan tertulis eksperimental atau true eksperimen. Bisa dicek mungkin di judulnya, mungkin di abstraknya di bagian metode penelitian, atau di full text di bagian metode penelitian. Apabila ada tulisannya eksperimental atau true eksperimen, tapi untuk sampelnya tidak random, berarti dia masuk di derajatnya uji klinik dengan pembanding tanpa random. Hal ini dilakukan apabila penempatan pasien ke kelompok perlakuan dan kontrol dilakukan tanpa random atau tidak dilakukan acak. Yang selanjutnya adalah penelitian kuasi eksperimental. Ini derajatnya di bawahnya lagi. Di sini kuasi artinya menyerupai, seperti, atau mendekati. Dan penelitian kuasi eksperimental ini menggunakan kelompok kontrol tanpa random. Mengapa tidak dilakukan random? Karena di sini tidak etis memberikan placebo, atau karena kondisi yang jarang ditemukan, atau penyakitnya jarang ditemukan, atau kondisi kelainan jarang ditemukan,
atau apabila randomized control trial sulit dilakukan. Contohnya, misal penelitian efek penyuluhan terhadap health-seeking behavior atau perilaku mencari informasi kesehatan. Nah, di daerah endemis malaria, itu kita tidak bisa melakukan RCT, tetapi untuk yang kontrol atau yang tidak mengalami anemia, itu berarti kita carinya kelompok kontrolnya itu tanpa randomisasi. Kemudian contoh lainnya adalah iklan anti rokok dan persepsi terhadap merokok. Jadi untuk penelitian ini kita tidak bisa misalnya memilih 100 orang merokok, 100 orang tidak merokok, tapi yang merokok ini kemudian yang tadinya tidak merokok disuruh merokok, itu tidak boleh karena tidak etis. Jadi pemilihan kelompok kontrolnya tidak bisa dirandom, harus benar-benar yang mereka sehari-harinya tidak merokok. Tidak bisa dilakukan yang tidak merokok ya harusnya memang dari awal tidak merokok, yang merokok memang seharusnya dari awal merokok. Tidak bisa dibuat yang tadinya tidak merokok karena mengikuti penelitian Anda kemudian disuruh merokok. Nah, itu tidak etis. Makanya penelitian untuk iklan anti rokok dan persepsi terhadap merokok itu menggunakan kuasi eksperimental, yaitu kelompok kontrolnya tanpa random. Untuk derajat ketiga, yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini banyak, Anda sering menemukannya. Biasanya dilakukan untuk kasus yang jarang atau RCT tidak dapat dilakukan karena tidak etis. Contohnya ada case series apabila misalnya manajemen anestesi pada kelahiran kembar 3 atau case report manajemen ortodonsi pada penderita osteogenesis imperfecta, atau contohnya yang lain misal penelitian deskriptif ini adalah apabila Anda menemukan artikel jurnal dengan judul misalnya hubungan, pengaruh, kemudian faktor-faktor yang berhubungan, kemudian perbedaan, perbandingan, itu apabila tidak menggunakan RCT, tidak menggunakan kuasi, berarti dia termasuknya deskriptif. Bisa dilihat di bagian judul dan di bagian metode penelitiannya, biasanya tertulis, penelitian ini menggunakan metode deskriptif atau atau analitik. Kadang dia analitik, tapi analitiknya hanya mendeskripsikan dengan persentase dan menjelaskan hubungan saja misalnya, bukan merupakan penelitian atau uji klinis dengan pembanding. Selanjutnya, untuk derajat paling bawah adalah laporan komisi ahli, opini, pengalaman klinik ahli yang diakui. Contohnya konsensus terapi asma pada anak. Nah, di situ yang digunakan ini bukan hasil penelitian, tetapi secara pribadi atau walaupun melalui suatu institusi, seorang ahli mengeluarkan opini atau misalnya hasil wawancara yang didapatkan dari sumber website ataupun misalnya artikel dari media sosial nasional misalnya, atau dari portal web misalnya, atau dari portal berita nasional misalnya. Nah, yang seperti ini derajatnya paling rendah dan tidak bisa digunakan untuk telaah kritis. Jadi untuk laporan-laporan seperti ini dan opini-opini ini hanya sebagai bahan bacaan atau rujukan sementara untuk dicari bukti yang lebih valid. Jadi rekomendasinya adalah tingkat A dan tingkat B saja. Apabila nanti Anda mencari atau melakukan searching artikel jurnal dan Anda menemukan yang tingkat C atau evidence level 4 itu tidak perlu dipakai. Pakai saja yang B, atau lebih baik lagi jika Anda menemukan jurnal atau menemukan artikel penelitian dengan tingkat A. Itu akan lebih baik, yaitu yang meta-analisis ataupun randomized control trial
Atau nama lainnya atau misal jenis lainnya ada systematic review. Misal dari meta-analisis itu sudah tertinggi atau di bawahnya ada systematic review misalnya. Apabila di dalam judul atau di metode penelitiannya tertulis meta-analisis, systematic review, randomized control trial, berarti itu derajatnya sudah cukup baik dan bisa digunakan untuk melakukan telaah kritis. Nah, nantinya jurnal yang Anda dapatkan akan dilakukan telaah kritis yang merupakan penilaian objektif terhadap informasi yang bermanfaat dan merupakan cara sistematik menilai validitas metodologi. Jadi dari artikel yang didapatkan valid atau tidak hasilnya itu kita bisa ketahui dengan melakukan telaah kritis. Prinsip telaah kritis ada 3 dan ini sama untuk semua jenis artikel, yaitu yang pertama apakah hasil tersebut valid, yang kedua apa hasilnya, dan yang ketiga apakah bermanfaat untuk pasien saya. Kita ke yang pertama, yaitu pedoman telaah kritis uji diagnosis. Apakah Anda masih ingat dengan jenis-jenis artikel diagnosis yang sudah pernah saya jelaskan? Yang akan kita bahas di sini adalah artikel-artikel yang membahas tentang membandingkan cara pemeriksaan A, B, C, D, dan seterusnya untuk menegakkan suatu diagnosa penyakit. Nanti kita akan beri contoh. Kembali ke prinsip telaah kritis yang pertama, yaitu apakah hasilnya valid. Untuk mengetahui suatu artikel jurnal diagnosis valid atau tidak, petunjuk primer yang pertama adalah adanya pembandingan, yaitu membandingkan uji diagnostik dengan standar referensi atau gold standard. Misal kita contohkan, untuk menegakkan diagnosa COVID-19, kita akan membandingkan uji diagnostik menggunakan RDT atau rapid test dengan swab sebagai standar referensi gold standard. Berarti jurnal penelitian yang melaporkan itu adalah artikel jurnal yang membahas tentang diagnosis. Untuk mengetahui valid atau tidaknya, bisa kita lihat juga di dalamnya apabila disebutkan ada independen atau dibutakan atau blinding. Nanti kita bahas. Untuk petunjuk primer yang selanjutnya adalah spektrum pasien sesuai dengan yang ditemukan dalam praktek. Jadi seluruh spektrum pasien dari yang ringan sampai yang berat itu dijadikan sampel. Misalnya tadi, apabila kita menemukan jurnal penelitian tentang menegakkan diagnosa COVID-19 dengan membandingkan rapid test dengan swab untuk menegakkan diagnosanya, berarti sampel yang digunakan adalah seluruh spektrum pasien, mulai dari OTG, ODP, PDP, sampai yang memang sudah terdiagnosa positif. Itu akan semuanya dijadikan sampel atau seluruh spektrum pasiennya dari yang ringan sampai yang berat. Selanjutnya, untuk petunjuk sekundernya adalah hasil uji diagnosis yang diteliti mempengaruhi keputusan untuk mengajukan standar referensi atau tidak. Misalnya, yang memeriksa antara rapid test dengan swab sama atau tidak. Apabila orang yang sama dengan waktu yang sama, berarti kita bisa meragukan apakah hasilnya itu valid atau tidak, karena apabila orangnya sama, waktunya juga berdekatan, ada kemungkinan dari faktor subjektivitas untuk membaca hasil. Misal, paginya dilakukan rapid test, kemudian siangnya dilakukan swab, antara yang memeriksa hasilnya adalah satu orang yang sama.
kemudian nanti akan dihubung-hubungkan dan subjektivitasnya tinggi. Selanjutnya adalah untuk yang B, cara melakukan uji diagnosis dideskripsikan dan dapat direplikasi. Jadi suatu artikel jurnal yang membahas tentang diagnosis yang membandingkan cara pemeriksaan A, B, C, D untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit, yang valid adalah yang uji diagnosisnya dideskripsikan. Jadi di dalam jurnalnya, di dalam artikelnya menjelaskan, misalnya kalau pemeriksaan rapid test atau pemeriksaan swab, bagaimana langkahnya, apa saja alat-alat yang digunakan, bagaimana mekanismenya, bagaimana SOP-nya, itu dideskripsikan dengan jelas sehingga si pembaca jurnal atau pembaca artikel tersebut bisa mereplikasi atau melakukan kembali di tempat prakteknya. Yang dideskripsikan dengan jelas dan dapat direplikasi itu adalah yang valid. Tapi apabila tidak dideskripsikan bagaimana cara pemeriksaannya, berarti penelitian atau artikel atau jurnal tersebut bisa jadi tidak valid. Untuk prinsip telah kritis yang kedua adalah what were the result atau apa hasilnya. Yang akan dilihat adalah likelihood ratio. Nanti likelihood ratio bagaimana cara membacanya kita akan pelajari di belakang. Di sini ada contohnya. Contoh di sini adalah tabel 2x2 untuk hasil penelitian uji diagnostik IVA dibandingkan dengan gold standarnya yaitu pap smear. Kita lihat di sini, mungkin Anda sudah pernah banyak melihat tabel 2x2 ini di bagian hasil penelitian. Di situ huruf A menunjukkan adalah sampel atau orang yang hasil IVA-nya positif dan hasil pap smear-nya juga positif. Sedangkan yang B, orang yang hasil uji diagnostik IVA-nya positif tetapi hasil pap smear-nya negatif. Yang C, orang yang uji diagnostik IVA-nya negatif sedangkan hasil pap smear-nya positif, berarti di sini menunjukkan adanya negatif palsu. Sedangkan yang B tadi menunjukkan positif palsu. Kemudian yang D adalah yang hasil uji diagnostik IVA-nya negatif dan hasil pap smear-nya juga negatif. Sedangkan N1 di sini menggambarkan keseluruhan hasil uji diagnostik IVA yang positif. Sedangkan N2 adalah keseluruhan sampel yang hasil uji diagnostik IVA-nya negatif. Sedangkan N3 adalah sampel yang hasil uji pap smear-nya positif dan N4 adalah sampel yang hasil uji pap smear-nya negatif. Dan N adalah keseluruhan sampel. Dari contoh ini Anda bisa berlatih menghitung sensitivitas, spesifisitas, likelihood ratio positif, dan likelihood ratio negatif. Anda tinggal memasukkan A-nya, kemudian B, C, D-nya, dan dikalikan persentasenya. Kemudian setelah ditemukan sensitivitas dan spesifisitasnya, Anda bisa menghitung likelihood ratio positif dan likelihood ratio negatif. Untuk pretest probability, pretest odds, dan post-test odds, serta post-test probability tidak akan kita bahas dalam materi ini. Di sini saya contohkan adalah hasil dari penelitian uji diagnostik ferritin serum untuk menegakkan diagnosa anemia defisiensi besi. Nah, di sini ada angkanya A, B, C, D, dan seterusnya. Apabila Anda masukkan ke dalam rumus, akan didapatkan hasil seperti ini. Sensitivitas dari uji diagnostik ferritin serum untuk menegakkan anemia defisiensi besi adalah 90%. Artinya, 90% hasil penelitian yang menunjukkan positif itu benar-benar positif, sedangkan yang 10%-nya adalah positif palsu. Sedangkan spesifisitasnya adalah 85%, berarti menunjukkan bahwa
yang negatif 85% itu betul-betul negatif, tapi yang 15%-nya adalah negatif palsu. Jadi di sini sensitivitas adalah kemampuan suatu alat menunjukkan orang yang terdeteksi positif di dalam uji diagnosis benar-benar sakit. Sedangkan spesifisitas adalah orang yang hasil uji diagnosisnya negatif benar-benar tidak sakit. Nah, semakin bagus sensitivitasnya, berarti semakin baik pula alat tersebut. Semakin baik spesifisitas, semakin tinggi spesifisitasnya juga semakin bagus dari uji diagnosis tersebut. Karena jika sensitivitasnya 100%, berarti tidak ada hasil positif palsu. Dan apabila hasil spesifisitasnya 100% juga tidak ada hasil negatif palsu. Tetapi sampai sejauh ini tidak ada alat yang bisa menghasilkan sensitivitas dan spesifisitas 100% karena tetap ada faktor-faktor lain yang mengganggu dan bisa menyebabkan dari positif palsu dan negatif palsu. Untuk likelihood ratio, apabila Anda menghitung dengan angka-angka tadi, kita bisa menemukan angka LR positifnya 6 dan LR negatifnya 0,12. Perlu diingat, untuk menghitung LR positif dan LR negatif, angka persentase di dalam sensitivitas dan spesifisitas harus dirubah dulu menjadi desimal. Berarti 0, dan 2 angka di belakang koma. Nah, untuk hasil LR positif dan LR negatif, begini cara membacanya. Apabila angka LR positifnya tadi adalah 6, sedangkan LR negatifnya 0,12, kita tinggal lihat. Angka 6 ada di antara 5 sampai 10, sedangkan 0,12 ada di 0,1 sampai 0,2. Kita bisa lihat di situ likelihood ratio-nya membawa perubahan sedang. Berarti uji diagnostik ferritin serum membawa perubahan sedang untuk mendiagnosis anemia defisiensi besi. Yang paling bagus adalah apabila likelihood ratio-nya untuk yang positif adalah lebih dari 10 atau yang likelihood ratio negatifnya kurang dari 0,1, itu menghasilkan perubahan yang besar dan sering konklusif. Untuk prinsip telaah kritis selanjutnya adalah apakah hasilnya bisa membantu pasien saya. Setelah kita tadi melihat apakah ada pembandingan, apakah independen atau dibutakan, apakah di sini juga untuk likelihood ratio-nya nilainya bagus, sensitivitasnya nilainya bagus, spesifisitasnya nilainya bagus. Kita tetap yang terakhir adalah dilihat apakah reproducibility-nya baik. Maksudnya, apakah kita bisa mereproduksi atau melakukan kembali pemeriksaan tersebut di tempat praktek kita. Karena walaupun misalnya sensitivitas dan spesifisitasnya tinggi, tetapi misal alatnya mahal atau tidak tersedia, berarti itu tidak cocok untuk pasien di tempat praktek kita. Atau apakah hasilnya bisa merubah manajemen saya? Misalnya, apakah misal untuk penegakan diagnosa fibroadenoma mame atau sampai ke kanker payudara misalnya. Apakah cukup dengan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri atau harus sampai ke mamografi misal. Apabila dengan sadari di BPM dapat dilakukan, tapi mamografi terlalu mahal alatnya, berarti harus dirujuk. Nah, berarti ada perubahan manajemen. Atau misal Anda mempunyai sebuah klinik yang bergerak di bidang kesehatan ibu dan anak, dan kemudian di situ juga akan menangani untuk salah satunya adalah kanker dari payudara, dan Anda sedang mempertimbangkan untuk membeli alat untuk menegakkan diagnosis. Nah, Anda bisa melihat sensitivitas dan spesifisitas dari alat tersebut untuk mempertimbangkan dibeli atau tidak.
Yang perlu dipertimbangkan lagi adalah apakah pasien saya bisa lebih baik dari hasil tes tersebut. Apakah justru biayanya memberatkan, atau cara pemeriksaannya menyakitkan, atau hasil pemeriksaannya lama didapatkan, padahal pasiennya membutuhkan hasil cepat. Nah, itu juga harus dipertimbangkan dalam kajian kritis artikel diagnosis. Untuk melihat reproducible dan tidak, kita bisa melihat dari cara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan. Sedangkan untuk dapat diterapkan atau tidak, kita bisa menentukan dengan kriteria inklusi dan eksklusi sesuai dengan karakteristik pasien kita atau tidak, dan dilihat setting prakteknya. Alatnya memungkinkan atau tidak, biayanya bagaimana, dan seterusnya. Dan kemudian hasil dari kajian kritis artikel diagnosis itu harus kita pertimbangkan apakah pasien saya akan menjadi lebih baik, apakah menambah informasinya, apakah menguntungkan atau tidak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apakah manfaatnya sebanding dengan harganya, apakah lama dari hasil pemeriksaan keluar sebanding dengan kegawat daruratan pasien atau kondisi pasiennya. Ya, itu adalah kajian kritis artikel diagnosis. Saya bisa contohkan lagi misalnya untuk menegakkan diagnosa batu ginjal. Misalnya mau membandingkan antara USG dengan BNOIVP dan dengan CT scan. Misal di situ ada hasil penelitian yang membandingkan dari 3 pemeriksaan tersebut, kemudian Anda akan melihat sensitivitas dan spesifisitasnya serta likelihood ratio-nya. Kemudian Anda juga akan melihat di situ apakah di dalam jurnal ada independen atau dibutakan. Kemudian yang paling penting dari telaah kritis artikel diagnosis adalah tadi, apakah setting tempatnya sesuai, apakah bisa dilakukan, apakah alatnya tersedia, apakah biayanya terjangkau. Dari materi keempat ini, berikut adalah tugasnya. Tugas Anda adalah lakukan pencarian atau searching artikel diagnosis. Saya tekankan di sini Anda mencari hanya artikel diagnosis. Ciri-cirinya adalah artikel tersebut membandingkan cara pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis, bukan terapi, bukan prognosis, bukan juga harm. Jadi yang seperti sudah dicontohkan tadi, misalnya untuk menegakkan diagnosa COVID-19, membahas tentang rapid test dan swab. Untuk menegakkan diagnosis batu ginjal dengan USG, BNOIVP, ataupun dengan CT scan. Untuk menegakkan diagnosa fibroadenoma mamae dibandingkan antara pemeriksaan payudara sendiri dan mamografi. Atau untuk menegakkan diagnosa anemia defisiensi besi membandingkan hasil pemeriksaan antara dengan digital atau dengan stick atau dengan HB Sahli dibandingkan dengan yang uji diagnostik ferritin serum misalnya. Jadi cari artikel dalam jurnal yang membahas tentang diagnosis atau membandingkan hasil pemeriksaan satu dengan pemeriksaan yang lainnya, mana yang lebih efektif, mana yang lebih sesuai. Anda tidak perlu lagi memasukkan skenario klinis, pertanyaan klinis, PICO, kata kunci, dan sebagainya. Anda cukup memasukkan tangkap layar atau print screen atau screenshot dari hasil pencarian yang sudah Anda lakukan. Jadi, untuk tugas kali ini tidak berhubungan sama sekali dengan tugas 1, 2, dan 3. Kecuali apabila di tugas 1, 2, dan 3 Anda memang memiliki tema atau mencari artikel jurnal tentang diagnosis,
Berarti Anda bisa menggunakan tugas tersebut, tapi khusus hanya print screen-nya saja, yang lainnya tidak perlu digunakan. Tetapi apabila di tugas 1, 2, 3 Anda mencari jurnal, mencari artikel tentang terapi, prognosis, harm, dan sebagainya, berarti tugas ini tidak ada hubungannya dengan tugas 1, 2, dan 3 Anda. Tugasnya diketik dalam Microsoft Word dengan isi hanya 4 halaman. Halaman pertama seperti biasa berupa cover, yaitu berisi nama, NPM kelas. Apabila ada logo TMS dan sebagainya, silahkan boleh menyesuaikan. Selanjutnya di halaman kedua sampai keempat, Anda hanya memasukkan print screen atau screenshot atau tangkap layar bukti pencarian artikel diagnosisnya saja. Seperti sudah saya jelaskan tadi, tidak perlu memasukkan skenario klinis, tidak perlu memasukkan PICO, tidak perlu memasukkan pertanyaan klinis ataupun juga kata kunci. Anda hanya memasukkan langsung di halaman 2-nya, yaitu hasil tangkap layar atau screenshot-nya. Satu halaman bisa berisi 2-3 screenshot, dan jumlah halamannya boleh 2-4, berarti tidak harus 4. Anda boleh mencoba di beberapa website jurnal internasional atau boleh juga di website dalam negeri, boleh dengan beberapa kata kunci yang sudah langsung Anda tuliskan di website tersebut dan Anda screenshot, berarti saya sudah bisa melihat di situ kata-kata kunci apa saja yang Anda gunakan di dalam pencarian tersebut. Demikian materi kita pada kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun mungkin yang perlu dibahas lebih lanjut, bisa disampaikan ke Sipen mata kuliah. Saya tutup pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.